Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak masih bisa mengikuti materi pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini mudah difahami oleh anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo berdoa sama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari materi tentang bersih itu sehat. Baru pada yang pertama, yaitu bersuci. Ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tata cara bersuci. Anak-anak masih ingat apa kemarin bersuci? Pasti anak-anak masih ingat semua pelajaran yang diberikan Bu Guru pada minggu yang lalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara bersucinya. Untuk minggu depannya kita baru mempelajari hidup bersih. Ya, tata cara bersuci. Tata cara bersuci itu ada dua, yaitu dengan mandi dan dengan istinja. Kemarin istinja juga sudah diterangkan oleh Bu Guru. Tata cara mandi, apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita mau mandi? Ya, pasti anak-anak sudah tahu, karena anak-anak pasti setiap hari itu mandi. Paling tidak sehari kita harus mandi 2 kali, yaitu pagi dan sore. Lah, apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau mandi? Yang pertama pasti air, ya. Dan harus air yang bersih. Karena kalau kita mandi dengan air yang tidak bersih, kita malah menjadi gatal semua badannya karena airnya tidak bersih. Makanya yang kita perhatikan ketika kita mau mandi yang pertama harus menggunakan air yang bersih. Kemudian yang kedua, pasti tidak boleh lupa sabun. Ya, karena apa? Kalau kita mandi tidak pakai sabun, kita tidak harum nanti baunya, ya. Biar harum baunya, kalau kita habis mandi, maka kita harus mandi menggunakan sabun. Untuk apa sih? Biar harum, biar wangi. Kemudian yang ketiga, pasta gigi. Nah, anak-anak, setiap mandi jangan lupa kita gosok gigi. Gosok gigi pasti menggunakan pasta gigi. Kenapa? Biar giginya bersih, biar giginya tidak sakit. Makanya setiap anak-anak mandi jangan lupa menggosok gigi. Atau bisa juga menggosok giginya sebelum tidur. Sebelum tidur itu anak-anak kita harus menggosok gigi. Untuk apa? Biar sisa makanan yang ada di gigi itu hilang, lepas. Karena apa? Kalau kita tidur di gigi kita ini masih ada sisa makanan, nanti sisa makanan itu membusuk. Kalau sudah membusuk, nanti akan merusak giginya anak-anak menjadi sakit gigi, ya. Makanya anak-anak sebelum tidur kita usahakan menggosok gigi.
Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan ketika mandi? Sampo. Apa sih gunanya? Ketika kita keramas harus pakai sampo. Biar apa? Biar harum juga rambutnya dan bersih, ya. Harus keramas pakai sampo. Sampo apa, Bu? Terserah, pokoknya sampo. Kemudian yang kelima, pakai handuk. Karena apa? Kalau kita habis mandi pasti basah semua, maka anak-anak harus disiapkan juga handuknya, biar ketika habis mandi dikasih handuk langsung kering, biar enak badannya, tidak masih banyak airnya kita lari-lari, nanti basah semua baju yang kita pakai. Makanya kita harus persiapan handuk. Itu anak-anak yang harus dipersiapkan kalau kita mandi, ya. Kemudian mandi itu tadi kita harus mandinya sehari 2 kali minimal, paling sedikit itu anak-anak ya. Paling sedikit anak-anak mandi sehari harus 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau Bu Guru biasanya 3 kali. Pagi mandi, siang mandi, sore juga mandi. Tapi tidak apa-apa, 2 saja juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita menginjak kepada istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air besar maupun air kecil. Apa buang air besar itu? Buang air besar itu ngengek. Biasanya anak-anak sebutnya seperti itu. Kemudian buang air kecil itu apa? Pipis. Nah, anak-anak, setiap kita selesai buang air besar maupun buang air kecil harus disucikan, dibersihkan. Dibersihkannya menggunakan apa? Bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu, bisa juga menggunakan tisu. Tapi yang paling bagus air yang kita gunakan, ya. Karena kita di daerah yang banyak air, jadi tidak usah menggunakan batu maupun tisu. Kita pakai air saja. Jangan lupa tangan yang kita pakai habis untuk membersihkan tadi dicuci lagi, dicuci dengan air, dikasih sabun biar wangi, ya. Bisa tak Bu kalau kita misalnya sedang ngengek di tempat yang jauh, karena misalnya kita pergi ke mana, misalnya jauh yang tidak ada air, Bu Guru, bisa pakai batu? Boleh, karena memang di dekat kita tidak ada air, boleh kita pakai batu. Tetapi tidak boleh hanya 1 batu, paling tidak harus beberapa batu, karena habis batu yang kita pakai untuk membersihkan itu tidak boleh dipakai lagi, harus ganti lagi. Jadi begitu caranya. Sebenarnya malah tidak enak, ya, karena kita sudah terbiasa pakai air. Nah, kemudian pakai tisu itu bagaimana Bu Guru? Tisu biasanya di kamar-kamar hotel itu ada disediakan tisu, juga ada air. Tetapi kalau Bu Guru biasanya pilih pakai air saja biar bersih, ya, biar tambah wangi. Karena habis pakai air kemudian dicuci tangannya ini pakai sabun, nah itu wangi. Kalau pakai tisu Bu Guru kok tidak begitu suka, tapi boleh, ya, boleh. Tetapi yang paling bagus kita tetap menggunakan air. Bagaimana anak-anak? Keterangannya Bu Guru kali ini bisa dipahami? Ya, semoga anak-anak memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bu Guru. Akhirnya anak-anak, setelah melihat tayangan video ini, bisa juga anak-anak membaca di LKS maupun di buku panduan PAI, ya. Akhirnya anak-anak, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.